Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Pratiwi dari SMA Negeri 1 Kayen, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Prodi Matematika Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk semuanya bersiap diri. Dan silahkan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kemudian coba dicek apakah ada sampah-sampah di sekeliling kalian. Kalau ada coba diambil, dibuang ke sampah, jangan di laci ya, atau di saku. Ya. Sekarang coba perhatikan meja kalian masing-masing, apakah semua yang kalian butuhkan sudah ada di atas meja untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, sudah? Oke. Buku matematika, bolpen, HP ya. HP itu harus ketika pelajaran saya. Oke. Selanjutnya, kalian masih ingat nggak kemarin kita tuh belajarnya apa aja? Program linear, betul. Program linear itu kemarin di pelajaran sebelumnya itu kalian disuruh menentukan apa? Cari fungsi tujuan dan fungsi kendala dulu. Berarti memodelkan matematika dalam kalimat matematika. Apa yang dimodelkan dalam kalimat matematika? Suatu cerita. Soal cerita, soal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita perhatikan apa saja sih yang harus kita. Nah, kemudian saya cek dulu hari ini tuh yang nggak masuk siapa aja, Dek? Sebelum masuk ke berikutnya, Adelia aja. Kenapa? Sakit. Oke. Saya tulis dulu. Perhatikan tujuan pembelajarannya. Bisa dibaca nggak semuanya? Bisa. Untuk kalian agar semangat lagi, agar lebih cenderung percaya bahwa matematika itu penting dalam kehidupan nyata, coba kita cek video yang sudah saya siapkan. Matematika. Bagi kebanyakan orang, matematika jadi pelajaran yang paling menakutkan dan dihindari. Mengapa? Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai duduk di bangku sekolah dasar sampai mau lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia sepenting itu di kehidupan kita? Sadar atau tidak, matematika selalu ada di sekitar kita. Dari pizza yang kamu potong sama besar, diskon yang dikasih sama e-commerce favorit kamu, sampai gedung-gedung tinggi itu dibangun menggunakan matematika. Matematika ibarat bahasa yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta. Dari mulai pergerakan benda sekecil atom sampai benda yang super besar kayak black hole. Semua itu dihitung menggunakan matematika. Dan matematika juga lah yang mengantarkan peradaban manusia ke era modern sampai saat ini. Bayangin kalau matematika tidak pernah ditemukan. Mungkin
ilmu pengetahuan lain kayak fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang, dan peradaban manusia akan terus primitif. Bukan hanya itu, belajar matematika juga sangat bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak besar bagian kiri dan bagian kanan akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Gak heran kalau matematika dipelajari di setiap jenjang pendidikan dari kamu SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan rumus aja, mari kita ubah cara pandangnya bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting dan juga ilmu yang menyenangkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Kak Hanify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Nah, sudah paham sekarang bahwa matematika itu tidak hanya soal hitung-hitungan saja. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan ilmu matematika dan membiasakan diri untuk berpikir kritis, terus apa lagi? Logis, ya kan, kreatif. Nah, itu cenderung yang harus dibiasakan, sikap yang dilatih dalam pembelajaran matematika. Ikuti dengan seksama, ya. Sudah ahli ya, makin ahli ya. Ya, boleh sambil joget-joget apapun. Yang penting senyum. Nah, itu yang terpenting. Karena senyum itu bikin kita happy. Sambil senyum dinikmati. Kurang keras ya. Iya. Kalau salah ketawa aja, nggak apa-apa. Ini gampang ini. 51. Nah, ini apa ini? Ini terus ke atas. Nah, Angel. Ini tuh termasuk olahraga otak, mencegah kepikunan bagian ini tuh. Untuk meningkatkan kecerdasan otak ini tuh. Oke. Yang ini ke belakang, ini ke depan. Bingung nggak? Ya, cut. Nah, ini diulang dari awal, agak cepat. Aku dia bingung. Iya, ketawa kalau salah. Nah, ini gampang ini. Satu lima. Iya, bingung daerah biasa. Iya. Gak apa-apa. Oke, puas buat kalian semua. Oke, sudah lumayan
Oke, saya lanjutkan. Nah, nih langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah, coba diperhatikan apa aja. Kelihatan nggak? Ada step 1, pertanyaan mendasar. Step 2, mendesain. Iya, step 3, menyusun jadwal. Iya, step 4, memonitoring keaktifan itu nanti saya ya. Kemudian menguji hasil, nanti kalian presentasi, kemudian evaluasi, kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari. Kenapa harus ditarik kesimpulan? Karena agar kalian paham, ben mudeng selama 2 jam pelajaran ini itu apa sih yang kalian pelajari. Nah, itu pentingnya kesimpulan. Jadi untuk ketika saya memonitoring, nanti kalian akan mengerjakan LKPD di kelompok masing-masing. Nah, lalu apalagi penilaian yang akan saya lihat pada kalian ada berbagai macam ini. Ada keterampilan, assessment itu latihan-latihan soal, kemudian sikap. Yang terpenting adalah penyelesaian LKPD-nya nanti dengan kurun waktu yang sama, nanti berapa persennya, kemudian presentasi nanti ke depan, kemudian asesmennya nanti kuis itu di akhir pembelajaran untuk mengecek apakah seberapa paham pembelajaran kalian hari ini mengenai materinya. Kemudian sikapnya ada mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Nah, mandiri itu berarti kalian bisa mempersiapkan diri seperti tadi sendiri, itu contohnya seperti itu, tidak pinjem atau minta tolong yang lain. Kemudian bernalar kritis itu apa? Bernalar kritis, jadi paham ketika dikasih masalah, bisa menalar. Nah, kemudian gotong royong, sikap gotong royong itu yang seperti apa? Kerjasama, jadi harus kompak. Nah, jadi bisa dilihat kecepatan dalam mengerjakan soal LKPD-nya nanti, apakah sekompak itu enggak sih biar cepat selesai sesuai waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini ada persepsi, itu materi sebelum tadi sudah saya tanyakan di awal-awal ya, bahwa kemarin itu kalian hanya mempelajari soal menentukan model matematika aja, belum sampai mencari kalau hari ini kita pelajarannya adalah menentukan nilai maksimum minimum yang disingkat optimum. Jadi optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Oke. Nah, untuk menggunakannya nanti Bu Endah akan mengajari kalian dengan cara menggunakan GeoGebra, dan itu sudah kalian kerjakan tadi sebelum jam pelajaran ini, yang sudah kalian kerjakan di luar kelas tadi ya. Kalian sudah membuat proyeknya, sudah mencarinya ya kan, mencari apa kemarin, soalnya sendiri, sudah praktek langsung ya. Kemudian apalagi sudah menentukan jadwalnya yang kalian lakukan nanti. Kan kemarin baru sampai menentukan modelnya dengan masalah masing-masing. Nah, hari ini kalian akan mengerjakan dengan menggunakan GeoGebra-nya, yaitu akan dituangkan dalam LKPD sebagai bentuk laporan ya. Oke, agar ke depannya ini masuk kegiatan inti kalian lebih siap, lebih fokus, saya mau menyiapkan video dance kita ya, senam otak biar lebih fokus lagi ya. Semuanya boleh berdiri biar nggak ngantuk ya. Ini videonya sudah saya kasih kemarin ya, cara menentukan nilai optimum dengan menggunakan GeoGebra yang sudah kalian pelajari kemarin. Kemudian saya ada pertanyaan, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum. Langkah-langkah menentukan nilai optimum pada masalah kontekstual itu seperti apa ya. Kemudian cara pengaplikasiannya dalam menggunakan GeoGebra itu yang bagaimana sudah saya kasih kemarin ya.
ini kegiatan kalian di luar pelajaran, di luar kelas. Iya, ini ya, tidak bisa saya ngambil videonya. Bisa sih, tapi ini hanya contoh saya ambilkan dari satu persatu setiap kelompoknya. Nah, punya kalian yang mana? Masih inget kan kemarin apa aja isinya? Modelnya ya kalian sudah buat, yang akan kalian selidiki hari ini. Kemudian kalian sudah menyusun jadwal di kegiatan luar. Masuk ke inti, mari kita berkelompok dulu. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelihatan nggak? Enggak. Iya, saya bacakan ya. Yang pertama kelompok kuning, Anastasia, Adelia Mutiara, kemudian Novitalia, Muhammad Lutfi, dan Muhammad Aufal. Silahkan duduk. Kelompok kuning di sebelah sini ya. Ya. Yuk, berdiri. Terus langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Merah sebelah sini. Saskia, Arvinda, Maya, Bias, dan Saskia. Kelompok biru sebelah sana. Anita, Aurelia, Kusnul, Guntoro, Handika. Kelompok hijau sebelah sananya lagi. Nabila, Dela, Intan, Yose, dan Wiwi. Paling sana. Sini kuning, merah, biru, hijau. Yang sini kelompok pink, Fatihah, Dela, Imelda, Moh Arwani, dan Viga. Kemudian kelompok orange, Natasha, Diana, Ima, Fadli, dan Stephen. Sini. Iya. Kelompok ungu bagian sana. Amelia, Rushida, Dwi, Erika, Musfiratul, dan Sahrul. Oke, saya lanjutkan. Jadi langkah-langkah nanti selanjutnya setelah kalian melihat bagaimana penyelesaian LKPD-nya dengan menggunakan GeoGebra, nanti kalian bisa menentukan enak manual apa pakai GeoGebra. Nah, gitu. Kalau sudah melihat videonya. Nah, setelah itu nanti dikerjakannya bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menyiapkan apa? Kan nggak semudah ketika kita ngerjainnya dengan menggunakan tulisan tangan, tapi penyelesaiannya lebih mudah mana, aplikasi apa manual, itu bisa kalian simpulkan sendiri. Nah, sekarang lanjut masuk kelas, ya kan? Waktunya apa, keterangannya bagaimana, kemudian kegiatan di dalam kelas nanti kalian rencananya bagaimana setelah kalian sudah tahu bagaimana hasil dari proyekmu kemarin loh. Kemudian apalagi sudah tahu bagaimana pendapat kalian mengenai penentuan GeoGebra itu bagaimana, lebih mudah nggak ketika kita kerjakan. Untuk ke saya memonitoring keaktifan kalian dalam perkembangan proyek seperti apa, silahkan tuangkan dalam LKPD berikut yang akan saya berikan. Sesuai kelompok masing-masing nanti dilihat, saya kirim linknya itu dalam bentuk Canva. Ada kesulitan nggak sinyalnya? Edit. Pilih HP-nya yang cepet ya. Maksudnya gimana? Edit. Lanjutkan dengan email. Pilih emailmu, ini cepat punyanya Fadri. Oke, dipakai yang itu. Iya. Kan akun umum. Akun itu Agak lama. Ini udah bisa.
Nah, tik nama ini nggak harus kayak gini loh kalau. Nah, terus teks, terus pilih yang ini. Nah, tulis. Nanti bisa diganti fontnya yang lebih pas. Apa? Buatan sakit. Buatan sakit apa? Ajarnya mas iso. Plus dulu. Nah, teks. Fontnya beda nggak apa-apa. Kalau mau sama bisa disamakan. Set, iya lama. Tahu ya caranya ya. HP siapa yang lain? Pasti bisa? Oke, lanjut. Nih dibaca nggak nggak apa-apa, langsung ini. Terus kayak gini. Nah ini yang diisi, yang perlu diisi. Balik. Nah ini apa? Tulis masalahnya kamu. Ini buat soal sendiri lagi. Enggak, soal yang sudah kalian dapat kemarin. Mulai pengerjaan itu ada di lembar ke berapa, Dek? 3 atau 4 ya? 3. Nah ini kelompok ungu salah satunya sudah selesai, langsung otomatis masuk ke tempat saya. Nah ini kan contoh soalnya yang dikerjakan dengan GeoGebra itu menggunakan cara seperti ini, ya kan? Kemudian masuk ke PEK 5. PEK 5 mulai deh kalian coba kerjakan. Tulis masalah itu yang sudah kalian cari di sebelum pembelajaran loh, Dek. Di luar kelas tadi kan kamu sudah menemukan masalah. Nah, itu masalahnya tulis ke sini. Kemudian yang sebelumnya. Kemudian yang diketahuinya apa? Ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Itu yang ditanyakan apa? Silahkan ditulis. Kemudian langkah-langkah pengerjaan GeoGebra-nya gimana? Dituliskan. Baris pertama ditulis apa? Baris kedua bagaimana? Gitu. Bentuk tulisannya aja ya. Yang diketik di GeoGebra itu loh. Kemudian yang ini gambar grafik. Gambar grafik kan kalau sudah kamu masukkan di GeoGebra kan sudah mulai tuh jadi grafiknya. Nah, itu nanti screenshot terus upload ke sini. Yes, betul. Kemudian kesimpulannya apa? Kan kemarin di GeoGebra juga mencari apa? Nilai maksimum, minimum, ya kan? Kesimpulannya apa dari pertanyaannya tadi? Kalau ditanyakan maksimal, ya maksimalnya di mana? Terus apanya yang membuat maksimal? Kalau misal penjualan sepatu sama tas, berarti ketika maksimum itu ketika menjual sepatu berapa, tas berapa, gitu loh. Paham ya? Kemudian saat tadi kalian menentukan dengan menggunakan GeoGebra itu sambil rekam layarnya. Nah, nanti kalian share. Kalau punya YouTube, silahkan share di YouTube. Kalau nggak ada, silahkan bisa share di drive Bu Endah kemarin. Nanti ambil linknya dan sempilkan di sini, gitu ya. Hampir mirip ini di sebelumnya, PEK sebelumnya ditulis. Iya. Nah, bukan yang ini. Nah, hampir mirip ini. Cuma kalian sederhana aja. Ya. Sama langkah-langkah hari ini, jadwalnya kalian ngapain aja itu ditulis di buku ya. Ayo, ada yang udah selesai belum? Kelompok yang sudah siapa? Oke, silakan kelompok biru presentasi ke depan. Kemarin kan udah ini, ben gantian. Yang moderatori siapa? Yang presentasi siapa? Ya, silahkan maju. Pengko telak ber.
beli 16 kg terigu, 14 kg gula, 15 kg telur. Saya juga mau pesan segitu. Nanti diantar ke rumah saya bayar segini dulu ya Bu. Saya juga. Isi Bu. Kalau bikin roti bahannya apa aja? Bahan yang saya gunakan 10 gram terigu, 20 gram gula, 30 gram telur. Oh, kalau aku tuh pakainya 20 gram terigu, 10 gram gula, sama 10 gram telur. Jualnya harganya 1.000. Kalau aku jualnya 2.000. Oh ya, duluan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru akan mempresentasikan hasil permasalahan soal program linear. Saya Anita Ida Noviana. Saya Aurelia Monika Sari. Saya Kusnul Hidayah. Saya Guntoro Gebrian. Andika Trirangga. Soalnya yang pertama yaitu baca monik. Anita dan Handika membeli 16 kg tepung dan 15 kg gula untuk membuat roti. Anita membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula untuk membuat satu roti yang dijualnya dengan harga Rp1.000. Sedangkan Handika membutuhkan 10 gram tepung dan 30 gram gula untuk membuat satu roti yang dijualnya dengan harga Rp2.000. Tentukan nilai maksimumnya. Iya, masih bingung. Diketahui fungsi tujuan Selesai. f x Presentasinya y sama dengan kelompok aja nggak apa-apa ya. 1000x tambah 2000y. Fungsi kendala 2x tambah y sama dengan 1600, x plus 3y sama dengan 1500. Langkah-langkah pengerjaan dengan GeoGebra. Buka aplikasi berikan tanda topi, lalu masukkan fungsi kendala kedua. Berikan tanda topi lagi. Berdasarkan soal permasalahan dan setelah mengerjakannya dengan aplikasi GeoGebra, kami mendapatkan nilai maksimum. Nilai maksimum akan tercapai jika Anita dapat menjual 660 buah roti dan Handika menjual 280 buah roti. Oke. Yang pertama yaitu Udah caranya sampai ke situ. Lanjutin. masukkan fungsi kendala, lalu Yuk fokus ke depan semuanya. berikan tanda topi dan masukkan fungsi kendala yang kedua. Kemudian masukkan fungsi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Masukkan kembali fungsi kendala dengan tandanya diubah menjadi tanda sama dengan. Setelah kedua fungsi kendala dimasukkan, kembali pilih menu peralatan. Cari setiap titik potong di antara garis. Lalu berikan tanda seperti titik A, B, C, dan D. Kemudian kembali ke menu aljabar, masukkan huruf A kecil, lalu diberi tanda buka kurung. Kemudian masukkan titik yang sudah ditandai tadi, seperti contohnya di sini. Maka nilai dari fungsi tujuan yang sudah dibuat tadi akan langsung otomatis menghitung dan memberikan hasilnya. Iya. Kesimpulannya tadi sudah ya? Ya. Oke. Saya bertanya Kesulitannya ya, apa kan gitu ya? berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menyusun itu? Sebenarnya tidak butuh waktu lama, kurang lebih sekitar 5 menit. 5 menit.
Ya. Udah, Bu. Ada lagi? Ya, Yose. Jadi berapa nilai maksimumnya dan berapa buah penjualan yang dari hasil nilai maksimum tadi? Nilai maksimum kami dapatkan dari titik C dengan jumlah 1.220.000 dengan penjualan Anita menjual 660 buah roti dan Handika menjual 280 buah roti. Gitu. Jadi X-nya itu apa? X-nya itu roti yang dijual Anita dan yang Handika yang Y. Oh gitu. Oke. Beri aplaus buat kelompok kuning. Silahkan kembali duduk. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi. Ini sudah dilampaui semua, kemudian presentasi juga udah. Oke, kesimpulannya. Nah, ini kan yang kemarin. Kalau kesimpulannya kalian hari ini itu apa aja? Kalian mencari apa sih hari ini? Nilai maksimum. Paling mudah kita gunakan manual apa GeoGebra? GeoGebra. Jadi kalau sudah tahu caranya lebih mudah dan praktis ya. Kalian bisa mengambil nilai maksimum itu yang seperti apa? Ciri nilai itu maksimum. Iya, jumlahnya paling tinggi. Kalau minimum berarti jumlahnya paling rendah. Agar tahu kenapa nilai maksimum minimum itu dilihat dari mana? Titiknya, titik potongnya. Oke. Cukup itu saja. Kemudian kita lagi refleksi yang dari pada ini maksimum minimum yang disebut sebagai nilai optimum. Apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Ya. Gimana pembelajarannya? Bagaimana proses pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Dan seru, iya. Oke. Silahkan buka HP masing-masing dan kerjakan tes sumatifnya. Agar untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Oke, sudah waktunya selesai. Untuk bab berikutnya kita pelajari bab seterusnya, bab 3 ya. Nanti dipelajari di rumah dulu. Kemudian terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya selesai. Terima kasih, reward setinggi-tingginya untuk tim karena paling bagus dalam presentasi hari ini. Beri aplaus semuanya. Maaf jika hari ini banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kerja keras kalian hari ini, semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan silahkan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doanya untuk penutupan. Ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sudah selesai. Makasih ya.